warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi rekan dosen dimanapun berada. Perkenalkan, saya Dia Hatni Fauzia. Sejak tahun 2021 berhome base di Prodi S1 Kesehatan Masyarakat Universitas Bakti Kencana dengan kepakaran ilmu epidemiologi. Saya mengampu mata kuliah epidemiologi dasar, epidemiologi penyakit menular, epidemiologi penyakit tidak menular, surveillance Kesmas, dan juga mata kuliah yang berkaitan dengan statistik kesehatan. Mata kuliah epidemiologi penyakit tidak menular memiliki bobot SKS sebanyak 2 SKS dan berada di semester keempat. CPL pada mata kuliah ini yaitu yang pertama adalah mampu menerapkan pengkajian dan analisis situasi di bidang Kesmas pada kegiatan tingkat layanan kesehatan primer dengan pendekatan interdisiplin. Dengan cepat CPMK-nya yaitu yang pertama adalah mahasiswa mampu membangun dalam bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan dengan memanfaatkan permasalahan yang ada di masyarakat. Yang kedua, CPMK-nya adalah mahasiswa mampu menyimpulkan pengetahuan prinsip dasar ilmu kesehatan masyarakat pada tingkat sintesis yang berkaitan dengan bidang epidemiologi penyakit tidak menular melalui konsep pencegahan, faktor risiko, penanggulangan penyakit, serta menarik kesimpulan secara tepat. CPMK yang ketiga adalah mahasiswa mampu meyakini keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang kesehatan masyarakat berdasarkan hasil analisis informasi dan data yang berkaitan dengan epidemiologi penyakit tidak menular berdasarkan hasil analisis epidemiologi, etiologi, gejala, pencegahan, dan penanggulangannya. Kemudian CPMK yang terakhir adalah mahasiswa mampu menyusun laporan epidemiologi penyakit tidak menular berdasarkan analisis situasi di bidang kesehatan masyarakat pada tingkat kegiatan pelayanan kesehatan primer dan merancang pemecahan masalah. Pembelajaran aktivitas mahasiswa melalui kegiatan pemecahan masalah atau kita sebut sebagai case-based method dan collaborative learning. Pembahasan permasalahan dilakukan secara bersama-sama oleh dosen dan mahasiswa. Kajian literatur tidak harus selalu tentang membaca jurnal ilmiah kemudian mempresentasikan di depan kelas. Perkuliahan ini dibuat semenarik mungkin dengan desain case-based method, yaitu sistem teams games turnamen, sistem cerdas cermat, di mana setiap kelompok bergiliran memberikan pertanyaan pada setiap kelompok di pertemuan pada saat perkuliahan di dalam kelas. Metode ini efektif dalam membangun suasana akademik yang kondusif, namun keilmuan yang tersampaikan tetap relevan dengan penilaian yang transparan. Komposisi penilaian pada mata kuliah ini terdiri dari yang pertama adalah keaktifan ataupun kehadiran di dalam kelas sebanyak 10%, ujian kuis sebanyak 10%, proyek, tugas, dan persentase hasil dari games dalam kelas yaitu sebanyak 30%, proyek artikel ilmiah sebanyak 25%, dan ada yang terakhir adalah proyek esai opini sebanyak 25% dengan total komposisi nilai 100%. Nah, pada kesempatan kali ini, teman-teman semuanya, saya akan membuat video pembelajaran dalam pertemuan ke-12 mata kuliah epidemiologi penyakit tidak menular dengan bahan kajian epidemiologi obesitas. Silakan menyimak. Antara obesitas sebagai masalah kesehatan individu dan obesitas sebagai masalah kesehatan masyarakat. 1, 2, 3. Kemudian kalau untuk di masyarakat itu lebih ke cara preventif untuk mencegah masyarakat tersebut biar tidak obesitas. Jadi kalau individu itu lebih ke masing-masing orangnya untuk pengobatannya. Kalau misalnya sebagai di masyarakat itu kita bisa dengan
menambahkan? Setelah mahasiswa melaksanakan tim games turnamen, dosen akan mengulas kembali pertanyaan dan jawaban yang belum tersampaikan dengan jelas. Di sesi ini, dosen bertugas mengklarifikasi hal-hal yang belum sesuai dengan konsep keilmuan di pertemuan ke-12. Hal ini bertujuan untuk membangun diskusi yang sehat disertai contoh kasus yang ada di masyarakat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Udah pada makan? Belum. Udah. Atau ada yang kelebihan makan? Karena kita berkaitan sama materi sekarang obesitas, ya. Sebelumnya teman-teman tadi kita udah mempresentasikan ataupun memperagakan ya tentang tim games turnamen yang tadi temennya berlima yang tadi di depannya tentang obesitas, epidemiologi obesitas. Nah, dari teman-temannya yang sudah memperagakan tadi, ada pertanyaan kan tentang obesitas? Atau ada yang belum jelas dari yang teman-temannya sampaikan dalam pertanyaan ataupun jawaban? Tidak ada? Berarti nanti kita jelaskan lebih lanjut dalam slide di presentasi saya, ya. Oke, sebelum memulai kuliah teman-teman, kita memulai dengan membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, sekarang kita mau lihat di pertemuan ke berapa sekarang? 12 tentang epidemiologi obesitas, teman-teman. Nah, di pertemuan sebelumnya 9, 10, dan 11 di sesi setelah UTS itu ada apa aja materinya? Perbedaan. Nah, dari 3 materi sebelumnya ada yang ingin ditanyakan, teman-teman? Ya, boleh Farhan? Bu, saya izin bertanya, mungkin terkait materi sebelumnya saya kurang paham. Mungkin saya ingin bertanya, Bu, terkait faktor terjadinya sebuah kanker payudara itu gimana ya, Bu? Nah, faktor terjadinya sebuah kanker payudara. Teman-teman yang kemarin presentasi ataupun permainan kanker payudara, ada yang mau menjawab? Mengingatkan temannya kembali? Faktor resiko, iya, boleh tadi? Faktor risiko ya Bu. Faktor risiko itu pastinya yang paling banyak itu di perempuan. Biasanya yang ibu-ibu yang menikahnya lebih awal, kemudian yang menopause lebih awal, kemudian juga yang hamilnya itu lebih tua ya, kayak umur 35 tahunan seperti itu. Dan yang tidak menyusui anaknya. Oke, berarti perempuan ya. Jadi ada gender, ada jenis kelamin perempuan, masih tinggi payudara. Karena 99% itu kanker payudara terjadi pada perempuan ya, dan laki-laki. Nah, terus karena menstruasi, gitu ya, menstruasi yang terlambat juga bisa beresiko ataupun terlalu cepat, begitu. Terus apa lagi tadi teh? Yang tidak menyusui. Tidak menyusui, ibu-ibu yang tidak menyusui. Ada lagi? Yang menopause-nya lebih cepat. Menopause lebih cepat. Terus konsumsi gaya hidup ya, junk food, gitu ya, fast food. Kemudian apa lagi? Alkohol atau obat-obatan yang tidak disesuaikan gitu ya, tidak sesuai sama peruntukannya. Merokok juga bisa ya, kanker payudara. Dan terakhir ada yang terlupa, teman-teman. Ini baru saya dapatkan informasinya beberapa hari yang lalu. Ada yang tahu? Satu lagi faktor risiko kanker payudara. Genetik, oke. Satu lagi, ada lagi. Stres. Karena kita misalnya ada sebuah kasus teman-teman, dia sudah merasa bahwa gaya hidupnya sehat, gitu ya, makannya gizi seimbang, kemudian dia tidak mengkonsumsi alkohol dan merokok, terus genetiknya juga nggak ada, gitu ya. Terus apa lagi? Pokoknya sering berolahraga ya secara teratur. Ternyata kalau kita flashback gitu ya, si pasien ataupun kasus tersebut dia ada stres, teman-teman.
itu bisa karena stres. Stres yang tidak disalurkan dengan baik sesuai dengan studi kasus yang baru saya temukan, ternyata dia bisa memicu kelenjar-kelenjar di dalam lidah. Jadi tumbuhnya secara tidak normal. Jadi itu tambahannya karena ada keterbaruannya informasi. Oke, ada pertanyaan lainnya yang belum jelas? Pak sudah jelas tadi? Jelas. Oke. Ada lagi? Tidak ada? Kalau tidak ada kita langsung ke sini ya. Nah, di materi ini saya hanya menjelaskan hal-hal yang tidak dijelaskan oleh temannya ketika tim games turnamen sebelumnya. Ya. Oke, kita mulai di epidemiologi obesitas teman-teman. Jadi nanti kita akan membahas obesitas itu apa sih? Kemudian yang kedua adalah bagaimana cara kita mengkategorikan bahwa si A ini obesitas, sedangkan si B ini tidak obesitas. Si A ini beresiko, dan faktor resikonya ya, beresiko obesitas, dan komunitas lain tidak beresiko obesitas. Dan faktor resikonya seperti apa? Kita akan lihat. Kemudian bagaimana gambaran obesitas di Indonesia, sehingga kita bisa memunculkan rasa penasaran kenapa sih kita harus belajar tentang obesitas ini. Gitu ya. Terus apa lagi? Intervensinya ketika kita memiliki data bahwa tingginya angka obesitas, kemudian resikonya seperti apa, maka kita harus mengetahui intervensi apa nih yang harus kita lakukan, pencegahannya, kemudian penanganannya seperti apa ketika sudah ada seseorang ataupun komunitas yang banyak obesitas. Ya, karena teman-teman sekarang itu tidak hanya orang-orang remaja saja ataupun orang dewasa saja yang terkena obesitas. Sekarang itu anak usia SD sudah obesitas ya. Banyak karena gaya hidup. Nanti akan kita bahas faktor risikonya apa aja sih. Oke, sampai sini untuk runutan apa yang kita bahas. Ada pertanyaan atau ada yang ingin ditambahkan? Cukup, nanti kita lihat ya. Nah, ini yang pertama. Obesitas apa sih teman-teman? Jadi kita nggak bisa sekedar melihat, si bunga gitu ya, badannya besar gitu, terus jalannya susah, kayaknya dia obesitas deh. Kira-kira bisa nggak kita seperti itu? Tidak. Jadi ada kriteria tertentu, indikator tertentu yang menentukan bahwa si bunga ini obesitas. Ya, si Felix ini gak obesitas loh proporsional, bahkan berotot gitu ya. Itu ada kriteria tertentu. Oke. Nah teman-teman, dari kriteria obesitas ini kita bisa menilai menjadi beberapa pilihan untuk menetapkan obesitas. Yang pertama dari BMI, Body Mass Index ataupun IMT ya kalau bahasa Indonesia-nya ya. Indeks massa tubuh. Jadi nggak bisa kita lihat, ini badannya besar sehingga obesitas terus diet gitu, nggak bisa. Siapa tahu dia menyimpan sesuatu dalam tubuhnya, nanti akan kita lihat di yang kedua ya, bagaimana cara mengukur obesitas. Nah, IMT ini adalah karena namanya indeks massa tubuh, maka kita harus melihat berat badan dan tinggi badan. Karena massa tubuh itu identik dengan berat badan dan tinggi badan. Bagaimana rumusnya teman-teman? Berat badan, Oke, berat badan dalam kilogram ya. Plus tinggi badan dalam meter di kuadrat. Ini adalah rumus IMT. Tong hilang, ya. Terus ketika kita sudah menetapkan, misalnya merumuskan IMT itu rumusnya seperti ini, kita udah hitung, baru kita lihat tabelnya. Apakah seseorang itu masuk ke kategori underweight, obese, gitu ya, ataupun normal, atau overweight, ya, obesitas 1, obesitas 2. Nanti ada kategori obesitasnya teman-teman ya. Yang kedua, bagaimana cara kita menegakkan bahwa seseorang itu obesitas adalah lemak massa tubuh, lemak dalam tubuh ya, massa lemak tubuh. Bisa dilihat. Nah, massa lemak tubuh ini ternyata ada yang persentasenya lebih dari 25% untuk laki-laki dan ada yang 32% untuk perempuan. Jadi kalau misalnya laki-laki sudah dilihat yang ideal, tapi kalau misalnya dilihat BMI-nya ataupun IMT-nya dia lebih dari 25%, ternyata dia bisa obesitas. Kalau perempuan dia lebih tinggi ya, untuk range-nya di 32%. Nah, lemak tubuh ada di mana aja?
Tinggal lengan atas, bisa kita cubit ya, sesuai dengan praktikum yang semester sebelumnya ya. Oke, terus? Ini juga dicubit ya, bisa pakai skin fold gitu ya, skin fold caliper. Nah, yang praktikum kemarin screening. Terus satu lagi adalah di paha. Jadi ada 3 tempat yang bisa kita lihat untuk menentukan seseorang tersebut lemaknya sebelah mana sih, seberapa persen. Kalau misalnya bisa kita lihat lebih rincinya lagi, bisa pakai Karada Scan teman-teman yang pakai ini ya. Apa namanya, alat gizi ya, Karada Scan. Nanti bisa lihat lemak per bagian tubuhnya berapa persen. Itu tanpa perlu dihitung lagi. Ada di layar. Oke, untuk pengertian obesitas, apakah ada pertanyaan? Izin bertanya Ibu, Ya, Sandika. mungkin adakah hubungan antara obesitas dan penyakit tidak menular seperti diabetes ataupun hipertensi? Oke, ada hubungan nggak sih obesitas dengan diabetes dan hipertensi ya, Bang? Oke, pertanyaan yang bagus teman-teman. Ya, jadi kita balik lagi ke pertemuan yang awal, pertemuan bulan 2 gitu ya. Kenapa sih si penyakit tidak menular ini kita pelajari? Karena ada banyak faktor resiko yang mempengaruhi si faktor penyakit tidak menular tersebut. Itu yang kita sebut sebagai banyak ya faktor resikonya. Dan ini ada yang namanya faktor antar penyakit tidak menular ini ada yang namanya faktor intermediate. Gitu ya. Nah, kita lihat ke sini. Ternyata sekarang itu obesitas itu angka prevalensinya, angka kejadian obesitas dari tahun ke tahun makin meningkat. Dan pergeseran kelompok umur sekarang lebih ke kelompok umur 7 sampai 15 tahun yang ke anak-anak sebelum remaja. Kalau dulu remaja dan usia remaja, usia produktivitas. Jadi semakin bergeser ke usia muda. Terus angka kematiannya juga meningkat. Tapi perlu kita garis bawahi teman-teman, kematian karena obesitas ini ada tanda tanya di sini. Apakah dia karena misalnya orang sakit jantung terus meninggal, apakah karena obesitasnya, atau karena penyakit jantungnya, atau penyakit orang yang stroke meninggal ya, stroke-nya karena di pembuluh darah ya, stroke hemoragik dia meninggal karena pembuluh darah, terus dia juga menderita obesitas, apakah karena obesitasnya atau karena stroke-nya? Nah, pertanyaannya bagus karena di sini di KTM ini ada hubungan saling terkait antar penyakit namanya faktor intermediate. Jadi memang sampai sekarang nggak jelas tuh kausa utamanya, penyebab utamanya dari penyakit tidak menular, khususnya obesitas. Jadi bagaimana untuk diabetes dan hipertensi? Apakah dia faktor penyebab obesitas? Tergantung. Itu yang ditemukan. Apakah dia memiliki gejala ini dulu, hipertensi diabetes dulu, atau obesitas dulu, baru dia mengakibatkan hipertensi? Itu nggak jelas teman-teman kalau kita lihat fisiologis dalam tubuh, karena semuanya saling berkait. Misalnya, seseorang yang minum minuman manis, makan banyak sehingga gulanya lonjakannya tinggi ya, dia menyebabkan DM. Tapi gula yang tinggi juga bisa menyebabkan bobot massa tubuhnya itu meningkat. Gitu. Jadi bisa jadi dia obesitas dulu baru DM dulu baru obesitas bisa. Kemudian yang hipertensi juga termasuk. Nggak semua pasien obesitas itu kalau di orang awam tuh bilangnya bahwa hipertensi itu identik dengan orang-orang yang kurus ya. Karena dia sering makan makan asin gitu ya, garam itu lebih ke mengikat air sehingga dia cenderung untuk tidak mau makan. Kalau hipertensi seperti itu, jadi lebih cenderung kurus. Tapi ternyata di hipertensi ini dia juga bisa menyebabkan obesitas. Ada faktor fisiologis lain yang perlu kita pelajari. Jadi kalau misalnya apakah dia yang hipertensi menyebabkan obesitas, belum tentu. Obesitas menyebabkan hipertensi dia belum tentu juga. Tapi secara patologis mereka saling terkait. Tapi untuk menentukan mana lebih dulu nggak bisa kita tentukan. Yang bisa kita lakukan sebagai tenaga SKM adalah obesitas komorbidnya ini dan ini. Komorbid itu adalah faktor penyerta ya dari sebuah penyakit. Ataupun kita menemukannya terlebih dahulu hipertensi, baru kita menemukan obesitas dulu. Itu bisa saja terjadi. Hipertensi dengan komorbidnya adalah penyakit penyertanya obesitas dan DF. Tergantung dari tenaga kesehatan menemukan penyakit yang mana dulu. Kalau di penyakit tidak menular, karena memang tidak jelas obesitas kan, nggak bisa ditentukan nih. Kita cek
hipertensinya, terus kita diagnosisnya ternyata dia obesitas. Dia penyakitnya obesitas, bukan hipertensi biasa. Jadi ya memang tidak jelas teman-teman, tergantung tenaga kesehatan itu menemukan penyakit yang mana dulu dalam penyakit tidak ternular. Itu ceritanya. Jadi memang perlu kehati-hatian ya, faktor resikonya banyak. Makanya kalau ada pasien ataupun komunitas yang banyak penyakit tidak menularnya, itu makan take effort banget, jadi usaha banget buat penanganannya. Begitu, Sandika. Ada pertanyaan lain teman-teman? Kalau tidak ada kita lanjutkan ya. Oke, faktor risiko dari obesitas adalah tadi ya, sudah secara garis besar hampir sama dengan penyakit tidak menular lainnya, tapi di setiap penyakit tidak menular ada khasnya. Kalau di obesitas itu adalah diet. Diet ini apa namanya ya? Yang diet orang awam dengan diet anak esmas itu berbeda ya. Kalau orang awam bilang diet, dia mengurangi gitu kan. Tapi kalau orang esmas, orang kesehatan bilang diet ataupun diet itu adalah dia harus menambah. Gitu, namanya diet. Diet kalori, diet sugar, diet fat itu adalah dia terlalu banyak makan kalori, fat, maka lemak dan gula. Gitu. Ini juga faktor resiko dari penyakit obesitas. Jadi kalau makan gula, makan lemak, ya, terus malas beraktivitas, perilaku sedentari gitu ya, yang kurang dari 3 jam per hari, itu juga bisa meningkatkan resiko obesitas. Nah, kalau misalnya Kemenkes itu dia membagi menjadi ada aktivitas ringan, sedang, sama berat, gitu ya. Jadi teman-teman bisa melihat di apa namanya jurnalnya Kemenkes ya. Jadi ada aktivitas ringan, sedang, sama berat. Tapi ada juga yang namanya perilaku sedentari. Gitu teman-teman ya. Nah, ini adalah genetik. Genetik ini unik ya teman-teman. Jadi ibaratnya kalau setiap orang itu punya kode transkrip sendiri. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Iya. Disebut saja Ibu, seberapa besarkah dia berpengaruh terhadap kejadian obesitas itu? Oke, pertanyaannya juga bagus ya teman-teman. Seberapa besar sih si genetik ini mempengaruhi obesitas? Jadi genetik ini kalau kita lihat hasil penelitian teman-teman yang terbaru ya 2024 kemarin ada di workshop yang saya ikuti gitu ya. Jadi ada beberapa gen yang mempengaruhi terjadinya obesitas, kemudian hipertensi dan DM. Utamanya adalah obesitas dan DM teman-teman. Yang satu lagi gennya nggak spesifik, dia mempengaruhi kejadian apa. Nah dari situ ternyata ada faktor genetik, misalnya transkripnya 7N sekian gitu ya. Nah genetik 7N sekian ini kalau seseorang punya genetik tersebut, maka dia istilahnya ditakdirkan gitu ya untuk lebih mudah terkena obesitas. Itu dari segi genomik, gennya. Jadi misalnya ibunya punya gen tersebut diturunkan ke anak perempuannya, anak laki-lakinya tidak. Tergantung di bagian mana si anak tersebut diturunkan. Apakah laki-laki atau perempuan, dari si ibu yang punya genetik diturunkan ini. Gitu ya. Tapi pertanyaannya adalah kita sebagai tenaga kesehatan masyarakat yang mengurusi masyarakat banyak, apakah kita lebih fokus kepada genetik ini, teman-teman? Tidak. Kalau misalnya kita ada yang namanya pola makan, perilaku beresiko, ataupun ya perilaku beresiko tadi ya, yang ini, yang aktivitas kan perilaku ya, atau resiko perilaku. Nah menurut teman-teman antara genetik dengan perilaku ini lebih banyak mana? Perilaku. Ya. Jadi memang kalau seseorang sudah ditakdirkan memiliki gen tersebut, gen untuk menderita obesitas. Tapi kalau bisa kita kontrol ya, sebagai sarjana SKM ya, kesehatan masyarakat, kita kontrol ininya secara komunitas. Jadi kita membuat gerakan untuk melakukan aktivitas fisik setiap hari, maka gen ini bisa ditekan teman-teman. Gennya masih ada kan, nggak bisa berubah ya, tapi dia bisa ditekan, bisa diminimalisir melalui. Jadi kuncinya inilah yang bisa mengubah ini dari diet juga perilaku ya. Jadi bisa mengubah dari faktor resiko penyakit tidak. Karena ada dua ya teman-teman faktor resiko ini. Ada yang bisa diubah kan ya? Dan yang satu lagi tidak bisa Diubah. Ya. Yang nggak bisa diubah ya udah dari aja genetik gitu. Kita mah sarjana yang memfokuskan pada yang bisa diubah. Ini seperti apa nih? Bagaimana mengubah derajat kesehatan masyarakat? Oke
dengan penanganannya, maka teman-teman akan berhasil untuk mengelola komunitas untuk tidak menjadi obesitas. Ya. Jadi intinya adalah kita harus aware, kalau misalnya prevalensinya semakin tinggi, berarti program-program dari penanganan obesitas ini belum cukup efektif. Ya. Jadi kita lihat dulu indikator kita efektif untuk mengontrol obesitas di lingkungan itu seperti apa sih dari prevalensi. Angka kasusnya apakah semakin menurun atau semakin meningkat. Terus yang kedua adalah kasusnya ya. Kasus yang ditemukan di masyarakat. Kalau kita sudah capek-capek misalnya mengatur diet, kemudian physical activity, berarti memang ada faktor yang tidak bisa diubah secara fisiologis. Karena misalnya ketika aliran darah itu sudah terlalu banyak plaknya karena lemak, jadi misalnya ini pembuluh darah ya, dia ada lemak-lemaknya kan, jadi misalnya jadi obesitas, jadi stroke dan segala macam. Kalau secara fisiologis dia sudah terlalu kotor gitu ya, dengan lemak jenuhnya sehingga menyebabkan obesitas, ada masalah otot di situ, masalah lemak di organ dengan obesitas, maka itu nggak bisa diubah. Yang bisa kita ubah berarti ya faktor perilaku dan segala macam. Ya, jadi kita lihat penyebabnya apa yang bisa diubah, apa yang tidak bisa diubah. Ya, kita pisahkan. Sehingga dari yang bisa kita ubah tersebut kita petakan. Mana nih, apakah dietnya dulu ataukah perilakunya atau hal yang lain. Seperti itu. Oke, sesi ini sudah selesai di pertemuan 12. Ada pertanyaan teman-teman? Atau ada yang mau meresum untuk pertemuan kita hari ini? Sudah belajar apa aja? Winda? Iya, boleh Win? Untuk yang pertemuan sekarang ya Bu, Iya, betul. tentang epidemiologi obesitas. Sepengetahuan aku ya Bu. Jadi obesitas adalah di mana tubuh itu memiliki lemak yang abnormal atau berlebih yang menyebabkan mengganggu kesehatan, di mana itu biasanya disebabkan karena ketidakseimbangan antara asupan energi dan juga energi yang dikeluarkan dalam material lemak. Dan obesitas ini dapat dihitung melalui IMP atau indeks massa tubuh dengan rumus berat badan dalam kilogram per tinggi badan meter persegi, dan juga lemak massa tubuh. Biasanya lemak tubuh itu bisa dilihat di perut, di betis, dan juga lingkar lengan atas. Adapun faktor risiko yang dari diet, juga perilaku hidup, dan juga dari genetik. Sudah? Mencukupi Bu. Oke, udah mencakup semua ya teman-teman ya? Oke, kalau sudah selesai, teman-teman bisa melanjutkan untuk belajar mandiri, bisa mencari textbook di perpustakaan, ataupun teman-teman mencari sumber jurnal penelitian ilmiah di online gitu ya, yang sudah ada di ProQuest dan segala macam. Kita sudah open source ya untuk jurnal di Oke, terima kasih teman-teman atas kehadirannya hari ini. Semoga teman-teman tidak puas ya, sehingga teman-teman mencari informasi dari sumber lain. Oke, kita cukupkan dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk kuisnya saya sudah sampaikan di adlink. Silakan teman-teman mengerjakan kuis di adlink ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian proses perkuliahan mata kuliah epidemiologi penyakit tidak menular. Kami menerima masukan dan saran dalam proses perbaikan pembelajaran di edisi mendatang. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.